Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Pramono. Yap. Jadi jaminan apa nih dari KPU untuk bisa membuat pilkada nanti Desember ya Pak ya rencananya ini Yap. benar-benar menjadi pilkada yang sehat? Yang pertama tentu KPU menyediakan regulasi. Hari pemungutan suara itu kita melakukan beberapa modifikasi. Ada beberapa hal yang kita atur ulang yang tidak biasanya tidak terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Misalnya kedatangan pemilih kita atur ulang. Biasanya pemilih itu datang menumpuk di pagi hari, tetapi nanti pada jam 11, 12 sampai jam 1 itu kosong misalnya. Nah itu nanti ke depan pemilih kita atur kedatangannya, pemilih nomor sekian sampai sekian kita minta datang mereka jam 7 sampai jam 8, jam 9, jam 9 sampai jam 10. Ini bagian dari kita memecah kerumunan di jam-jam yang sibuk. Lalu yang kedua, yang paling pasti itu kita mengurangi jumlah pemilih di tiap TPS. Pilkada biasanya itu maksimal 800 pemilih per TPS. Nah untuk pilkada khusus di 2020 ini maksimal 500 pemilih. Kemudian kondisi di TPS itu juga kita sebelum TPS dibuka itu sudah kita disinfektan menyeluruh gitu ya. Nanti dilihat kondisi apakah kerumunannya terlalu besar misalnya, nanti bisa juga di tengah-tengah dan di akhir itu nanti dilakukan disinfektan lagi. Lalu kemudian pemilih setiap yang datang itu kita sediakan sarung tangan, kemudian masker itu cadangan sifatnya karena masker ini sebenarnya kita harap pemilih membawa masing-masing, tapi di TPS kita siapkan cadangannya. Kalau sarung tangan itu setiap pemilih kita siapkan. Lalu sebelum masuk ke TPS juga kita cek suhunya. Baik. Kalau di bawah standar langsung masuk, tapi kalau melebihi standar maka bukan disuruh pulang, tapi nanti disediakan bilik khusus bagi dia untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi setelah itu langsung kita koordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan di setiap daerah. Misalnya lagi tinta yang biasanya nanti setiap pemilih menyelopkan itu nanti kita ganti menjadi tinta tetes sehingga pemilih tidak perlu memasukkan jarinya ke sana, tetapi petugas kita nanti yang akan meneteskan. Jadi itu ada beberapa perubahan pengaturan yang kita sediakan, termasuk bagi pemilih yang sedang melakukan karantina mandiri di rumah itu dia pasti tidak bisa keluar dari rumah yang datang ke TPS. Nah itu nanti di jam terakhir akan kita fasilitasi dengan petugas kita datang ke rumah masing-masing. Jadi itu bagian dari bagaimana kita menyediakan berbagai alternatif kesempatan kepada pemilih untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya, karena memang di undang-undang sebagaimana dikatakan Mas Jayadi tadi, kita belum menyediakan pemungutan suara melalui pos maupun melalui email. Gitu. Artinya memang segala alternatif sekarang sudah disiapkan gitu ya Pak Pram ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi seperti saat ini, cerminannya adalah bahwa ada arak-arakan terjadi di beberapa daerah, kerumunan begitu. Apa sih sanksi bagi mereka yang melanggar begitu, baik itu dari calon kepala daerahnya dan juga masanya ini, karena kita jadi takut kalau melihat seperti itu. Yap. Tentu KPU bisa menjatuhkan sanksi sepanjang itu diatur di undang-undang pilkadanya maupun di peraturan KPU tentang tahapan itu. Nah, masalahnya memang KPU tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, baik itu yang sifatnya sampai misalnya katakanlah permintaan beberapa pihak, bagaimana pasangan calon yang tetap melakukan arak-arakan itu kita diskualifikasi. Nah itu masalahnya. Nah sebenarnya disinilah letak pentingnya kontribusi semua stakeholder di dalam menegakkan aturan soal protokol kesehatan.
ada aparat keamanan yang sebelum-sebelumnya kan mereka cukup disiplin melakukan razia masker, kemudian melakukan pembubaran jika ada acara haji yang menghadirkan dangdut misalnya. Nah, ketegasan seperti itu yang sebenarnya kita tuntut ketika nanti pada saat pilkada ada pasangan calon yang keluar dari koridor yang sudah kita atur. Lalu kemudian Bawaslu misalnya memberikan rekomendasi atau peringatan kepada peserta pilkada misalnya. Jadi disitulah dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk berperan menegakkan aturan yang sudah ada. Yang lebih lagi tentu kita menyampaikan himbauan kepada pasangan calon, kepada partai politik untuk tidak kendor, tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan, di samping tadi itu memanfaatkan beberapa kesempatan yang kita buka dengan melaksanakan kampanye melalui metode-metode yang lebih baru gitu. Bukan lagi metode-metode kampanye yang sifatnya konvensional. Baik, sosialisasi sejauh ini Pak terhadap daftar pemilih seperti apa? Kalau daftar pemilih kan memang ini masih tahap sangat awal ya, baru penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan. Jadi kemarin setelah proses pencocokan dan penelitian yang petugas kami datang door to door dari rumah ke rumah itu selesai tanggal 13 Agustus, lalu sekarang ini nanti penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan, setelah itu nanti masih akan proses daftar pemilih sementara, nanti terakhir baru akan daftar pemilih tetap. Jadi ini prosesnya masih artinya panjang. Memang ada kategori nanti ya bagi yang memang harus melakukan karantina, yaitu nanti akan diberikan alternatif untuk bisa dikunjungi oleh petugas begitu ya Pak ya? Iya, pada prinsipnya adalah setiap pemilih yang memang sudah berhak itu tetap kita fasilitasi penggunaan hak pilihnya, termasuk bagi pemilih yang terjangkit pandemi. Baik, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ternyata dari KPU sendiri sudah ada alternatif untuk bisa memfasilitasi warga yang tidak bisa ke TPS, contohnya misalnya yang positif atau harus melakukan karantina seperti itu. Ya, bukan, tetap aja mereka di TPS itu, cuman mereka datang kalau misalnya dia ada indikasi panas, demam gitu kan, dia tetap di TPS, cuman diberi ruang di tempat lain kan gitu kata Pak Mas Pram. Jadi tetap tidak ada memilih dari luar TPS itu nggak ada. Bagi yang karantina mandiri atau sedang positif itu kita datangi. Didatangi, tapi kan itu kan tidak banyak gitu. Sebagian besar pasti kan di TPS. Maksud saya hanya alasan-alasan yang sangat khusus yang membuat mereka boleh memilih tidak di TPS kan gitu. Sakit misalnya atau tadi karantina dan sebagainya. Jadi karena itu memang sekali lagi harus ada itu jaminan bahwa aturan-aturan KPU itu akan dilaksanakan di TPS. Saya kira kalau di TPS itu cukup rinci ya, cukup rigid, dan karena dia sepenuhnya cukup dikontrol oleh KPU, KPUD dan TPS, KPPS dalam hal ini, saya kira itu masih bisa ditertibkan. Apalagi suasananya kan sudah bukan suasana hingar-bingar lagi, suasananya sudah lewat kampanye. Yang yang saya kira tantangan terbesarnya itu kampanye. Nah, di soal kampanye ini memang kan problem kita itu satu dari aturan hukum itu, kita ini pilkadanya masa pandemi, tapi aturannya kan masih aturan normal, aturan di masa tidak ada pandemi, aturan utamanya, undang-undangnya kan masih sama kan Mas Pram? Cuma ada penyesuaian-penyesuaian di tingkat teknis kan gitu, yang menjadi kewenangan KPU. Nah itu tantangannya, misalnya ya, soal kampanye terbuka kan nggak bisa dilarang secara hukum. Nah, masalahnya pangsa pasar untuk melakukan kampanye terbuka itu masih cukup besar. Maksud saya, kalau kita lihat data-data di riset, ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, jumlah masyarakat yang menganggap kampanye itu tetap seperti terbuka, seperti biasa terbuka itu masih banyak. Bahkan di beberapa daerah itu lebih dari 50% menganggap ya kampanye seperti biasa aja terbuka. Itu artinya, kan kandidat tahu ini. Ya, kandidat akan memanfaatkan semua potensi agar dirinya menang kan.
Baik, Pak Jayadi, jika penelitian Anda ini cukup tepat ya, bahwa 40%-an warga ini enggan untuk datang ke TPS. Menurut Anda, kualitas demokrasi kita pada pilkada nanti seperti apa? Ya, angka partisipasi itu kan salah satu saja yang bisa kita jadikan indikasi untuk melihat kualitas ya. Tapi tentu banyak hal lain ya. Cuma memang kalau misalnya pilkadanya itu sangat menurun partisipasinya, katakanlah sampai di bawah 50% misalnya yang berpartisipasi, tentu kan secara politik, secara hukum tidak masalah. Secara politik legitimasi pemimpin yang terpilih itu menjadi berkurang begitu, dan itu potensial untuk mengganggu nanti ketika dia menjalankan kebijakan, misalnya kebijakannya tidak didukung masyarakat misalnya, atau kebijakannya hanya akan berpihak pada kelompok-kelompok tertentu saja yang mendukung dia dan sebagainya. Jadi dari sisi mengapa partisipasi itu menjadi perhatian, karena ke sana, bukan soal partisipasinya sendiri. Secara hukum, berapapun angka partisipasi sepanjang suaranya sah, itu kan nggak masalah secara hukum. Ya. Baik, masalah demokrasinya yang sehat atau tidak begitu ya Pak Jayadi ya? Ya betul, jadi sudut pandangnya lebih ke demokrasi. Kita kan ingin demokrasi yang makin berkualitas kan gitu. Nah demokrasi yang makin berkualitas itu antara lain menghasilkan pemimpin, dari segi pemilu ya, menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, didukung oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua nanti ketika dia bertugas, itu dia membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul merespon apa yang menjadi kebutuhan atau masalah-masalah masyarakat secara umum, bukan hanya merespon kebutuhan sekelompok kecil orang begitu. Baik, terakhir ke Pak Pramono. Nah ini bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa ikut datang memilih, terutama untuk bisa menentukan kepala daerah yang berkualitas pada pilkada nanti, Pak Pram? Yang pertama tentu tadi itu masyarakat atau pemilih bersedia datang dan memilih pasangan calon tertentu itu kan bukan hanya karena mereka mengetahui teknis-teknis pemilunya, tetapi karena mereka tertarik untuk mencoblos salah satu pasangan calon, entah insentif apapun yang mereka peroleh gitu ya, tetapi mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup mengenai pasangan calon yang berkontestasi di pilkada itu. Nah karena itu pemilu atau demokrasi itu kan mensyaratkan sebenarnya partisipasi semakin banyak orang. Sementara pandemi itu kan semakin membatasi orang, itu semakin baik. Nah ini kan kontradiksinya. Karena itu kehadiran fisik maksud saya. Nah karena itu KPU di dalam metode kampanyenya memang mencoba menyediakan beberapa alternatif metode kampanye yang kita sodorkan kepada pasangan calon agar gagasan-gagasan mereka itu tetap tersampaikan kepada pemilih. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu kita akan terus mensosialisasikan teknis-teknis pemungutan suara yang sudah kita modifikasi tadi, dan kita yakinkan publik bahwa pengaturan-pengaturan yang kita buat itu dalam rangka menjamin bahwa teknis pemungutan suara itu aman bagi pemilih. Saya setuju dengan Mas Jayadi, kalau di konteks pemungutan suara memang relatif aman, sepenuhnya di bawah kontrol penyelenggara pemilu, tetapi yang mengkhawatirkan memang tahapan kampanye ini. Baik, kita harapkan upaya-upaya dari KPU ini bisa menciptakan pilkada serentak yang sehat nantinya ya, dengan berbagai protokol kesehatan dan juga alternatif lainnya. Terima kasih Pak Pram telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, dan juga ada Pak Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi, terima kasih.